Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal istiqlala fi biladina Indonesia. Walhamdulillah alladzi amarna bi islahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fid din, amin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Al-ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu alla tajdaru ni'matallah. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh musholla Al-Munawwarah, yang semoga kita semuanya diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan semangat merdeka. Karena alhamdulillah ini subuh-subuh kita sudah masuk tanggal 17 Agustus. Tanggal 17 Agustus itu memiliki makna bagi bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Indonesia merdeka tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus. Apa yang patut kita lakukan? Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan. Makanya diabadikan oleh presiden pertama Indonesia tahun 45 dibangun masjid simbol kemerdekaan, namanya Masjid Istiqlal. Itu simbol kemerdekaan karena maknanya Istiqlal itu merdeka. Kita patut bersyukur kepada Allah bisa merdeka. Bisa kita bayangkan sekarang bangsa-bangsa, negara-negara di Timur Tengah ini luar biasa berantem, padahal sama umat Islam juga. Dia belum merasakan kemerdekaan karena berantem, kita bisa merdeka, alhamdulillah. Makanya di dalam kitab La Tahzan, jangan engkau bersedih, Dr. Aid Korni menyatakan, kalau kita ingin bisa mengetahui betapa nikmatnya Allah berikan kita nikmat akal, cobalah datang ke rumah sakit jiwa. Kira-kira kita berasa nggak bersyukur kepada Allah? Ya Allah, kita bersyukur, alhamdulillah saya nggak senyum-senyum sendiri. Lah saudara-saudara kita banyak yang senyum-senyum. Kalau kita ingin bisa mengetahui betapa nikmatnya Allah berikan kita sehat walafiat, coba kita datang sekali-kali ketika ada tetangga kita, andai tolan kita, saudara kita yang sedang berbaring di rumah sakit, kita datangi, kita kunjungi. Ada yang sedang diopnam di rumah sakit berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kita bersyukur kepada Allah bisa diberikan sehat walafiat. Kalau kita ingin mengetahui betapa nikmatnya Allah berikan nikmat kemerdekaan, Pak, pernah datang ke penjara nggak? Bu, pernah datang ke penjara nggak? Bagaimana kita merasakan betapa nikmatnya merdeka? Di penjara tidak
bisa melakukan aktivitas sebebas orang yang merdeka. Kita bisa bermuamalah, berbisnis, berlaku baik dan lain sebagainya. Nikmatnya, indahnya kemerdekaan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kenapa kita merdeka tanggal 17 Agustus patut disyukuri ini. Apa sebabnya? Indonesia bersyukur karena kenapa? Kita merdeka tanggal 17 Agustus sehingga bendera kita merah putih, kelihatan bagus. Betul atau tidak? Coba bayangkan Pak, kalau Indonesia merdeka tanggal 14 Februari, kira-kira benderanya warna apa itu? Hah? Warna pink. Valentine. Kita bersyukur, alhamdulillah. Presiden kita Soekarno. Makanya negara kita Republik Indonesia. Bayangkan Pak, kalau presidennya Ahmad Dhani, bukan Republik Indonesia, Republik Cinta. Kita bersyukur kepada Allah. Rasulullah menyatakan bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah. Lihatlah ke bawah, jangan lihatnya ke atas. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu alla tajdaru nikmatallah. Dalam kita memasuki kemerdekaan, kita bersyukur, alhamdulillah kita bisa merdeka. Irak bagaimana Pak? Di Syria bagaimana? Saudara kita di Palestina, mereka dibom, dibombardir, dibunuh secara massal. Tapi kita doakan semoga saudara kita di Palestina Allah jadikan mereka yang meninggal dunia husnul khotimah, dan mereka yang masih hidup diberikan kesabaran, dikuatkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang ada di Indonesia, ketika memiliki harta jangan sayang-sayang, minimal kita bacakan doa agar mereka masalah kemelut yang ada diberikan seselesaian segera mungkin, diberikan perdamaian yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kita bisa lihat bagaimana Panding Pader, pendiri bangsa Indonesia, luar biasa. Harapannya Indonesia merdeka bukan hanya hartanya hilang, bukan hanya mentalnya yang hilang, bahkan jiwanya banyak meninggal dunia para pahlawan kita. Ini kita kirimkan Fatihah. Semoga para pahlawan kita diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukurnya adalah diantara tadi kita kirimkan Fatihah. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini al-Fatihah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan Bung Karno yang sangat menarik. Jas merah. Ada yang tahu Pak jas merah apa jangannya? Hah? Wah, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita memasuki tanggal 17 Agustus 2014, jangan lupa dengan sejarah-sejarah para pahlawan kita. Semuanya sangat luar biasa. Jenderal Sudirman badannya kurus dan sering sakit-sakitan, tapi dalam keranda saja bisa memimpin peperangan luar biasa. Arek-arek Surabaya, Bung Tomo melakukan upaya menyemangatkan untuk memenangkan kemerdekaan, senantiasa memperjuangkan kemerdekaan. Apa yang dilakukan? Mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, sangat luar biasa. Kata Bung Tomo, andai kata tidak ada kata-kata Allahu Akbar, apa yang bisa memberikan semangat
Ternyata orang menyebut Allahu Akbar maknanya Allah yang maha besar. Semestinya yang perlu kita lakukan, yang perlu kita pahami, Allah yang maha besar harus dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering kita sholat menyatakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tapi yang besar bukan Allah, yang besar adalah harta, jabatan, kenikmatan. Betul apa tidak? Ya Allah. Akhirnya kita lebih cenderung menjadi menuhankan bukan Tuhan kita yang paling besar adalah Allah, tapi adalah 3TA. Apa 3T apa? Harta, tahta, wanita. Kita bisa belajar dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam saat mendapatkan kenikmatan dari Allah, mendapatkan harta, jabatan dan lain sebagainya, mendapatkan istri yang cantik, Nabi Sulaiman tidak sombong. Bahkan Nabi Sulaiman senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah abadikan dalam surah An-Naml ayat 40. Apa ungkapan Nabi Sulaiman yang Allah abadikan? Hada min fadli Rabbi. Ini semuanya karunia yang kita dapatkan dari Allah, termasuk dalam kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyabluwani, Allah ingin menguji saya. Kata Nabi Sulaiman, Ashkuru am akfur, apakah saya termasuk orang yang bersyukur atau tidak bersyukur, mengingkari atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsi. Orang yang bersyukur pada dasarnya untuk diri kita sendiri. Betul apa tidak, Pak? Kalau kita bersyukur bukan untuk orang lain, pada prinsipnya buat kita sendiri. Kita berlaku baik, berakhlakul karimah dalam mengisi kemerdekaan bukan untuk orang lain, buat kita sendiri. Bagaimana untuk mengisi kemerdekaan kalau bapak-bapak jadi pebisnis, tukang dagang? Jadilah kita mengisi kemerdekaan dengan berdagang yang baik, tidak berlaku curang dalam timbangan. Karena kenapa? Orang yang berlaku curang dalam timbangan, Allah masukkan mereka dalam neraka wail. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang berlaku curang dalam timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Curangnya orang yang berbisnis, yang berdagang. Kalau dia mau beli barang, barangnya ditambahin, pengennya banyak. Betul apa tidak, Pak? Wa idza kaluhum awazanuhum yuksirun. Apabila dia mau jual, itu kalau jual beras, tadi kalau belinya pengennya ditambahin, dimunjungin apa namanya? Pokoknya ditambahin banyak. Giran mau dijual, literannya diketok, ya Allah. Memang untung, tapi ingat tidak untung di akhirat. Makanya dicelakakan kategori. Kita bisa belajar dengan Rasulullah. Rasulullah berbisnis dengan kejujuran. Makanya Rasulullah dikenal dengan Al-Amin. Rasulullah terpercaya bukan hanya oleh umat Islam, tetapi orang Yahudi, Nasrani percaya kepada Rasulullah. Dikenal Rasulullah Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Terpercaya. Dulu Rasulullah Al-Amin terpercaya. Sekarang Al-Amin masih di penjara ya. Al-Amin Nasution tahu aja, Pak. Nah, kita bisa belajar bagaimana Rasulullah berbisnis, termasuk dalam mengisi kemerdekaan dengan konsepnya staff. Apa arti staff, Pak? Staff itu bukan dalam istilah manajemen ada staff, ada lini. Ada direktur, ada staffnya. Tapi staff ada kepanjangannya. S-nya itu siddiq, T-nya tabligh, A-nya amanah, F-nya fatona. Ada guru SD ngasih
pelajaran tentang sifat Nabi. Anak-anak tolong sebutkan sifat Nabi bersama-sama biar kompak. Yuk, yang pertama anak siswa semuanya anak SD nyebutin Siddiq. Yang kedua tabligh. Yang ketiga amanah. Yang keempat cicing mereka semuanya. Bahasa Jermannya itu cicing, Pak. Diem aja. Ditanya, anak-anak kenapa kamu pada diem semuanya? Yang keempat, Pak Tona ditangkap KPK. Bukan itu yang maksudnya. Pak Tona cerdas, Siddiq artinya benar, sidku. Orang yang sering melakukan amal kebaikan dikategorikan adalah sodako. Sehingga sedekah ini luar biasa. Dalam mengisi kemerdekaan bisa kita bersedekah. Apalagi kita sudah terbiasa terlatih di bulan Ramadan dengan bersedekah. Bersedekah jangan hanya di bulan Ramadan, kita lanjutkan pada bulan-bulan berikutnya. Bukankah makna Syawal artinya peningkatan? Peningkatan amal ibadah, peningkatan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu ibarat baterai handphone yang kita miliki, Pak. Kalau baterai handphone kita bagus, tidak soak, kira-kira bagus gak kita pakai itu handphone kita? Lama gak itu baterainya Pak kita pakai? Buat nelpon, buat SMS, buat BB, itu lama. Coba kita bandingkan dengan baterai handphone kita yang soak, Pak, cepatnya. Ini boleh jadi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ibarat baterai handphone. Pertanyaannya, apakah baterai handphone yang kita miliki baterainya ini masih bagus, iman kita masih kokoh, iman kita masih kuat, sehingga orang yang beriman kepada Allah tidak hanya dia melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan, dilanjutkan pada bulan-bulan berikutnya. Bulan Ramadan adalah riyadhah, latihan dia untuk melaksanakan amal ibadah. 11 bulan berikutnya adalah implementasi dari hasil dari latihan kita. Training dulu, latihan. Kalau kita belajar naik motor kan jatuh-jatuh kadang-kadang. Nah, yang berikutnya sudah terbiasa kita tidak jatuh lagi. Sebelum bulan Ramadan boleh jadi hati kita beku. Tapi masuk bulan Ramadan hati kita tidak menjadi beku tapi menjadi cair. Yang awalnya kita marah-marah sebelum bulan Ramadan, akhirnya masuk bulan Ramadan kita menjadi pemaaf. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu bulan apa hadirin hadirat? Bertepatan bulan apa? Bulan Ramadan. Ada yang menyatakan tanggal 17 Ramadan. Ada juga yang menyatakan tanggal 9 Ramadan yang paling bagus menurut catatan dari kalenderan. Kalau kita melihat itu kurang lebih tanggal 9 Ramadan. Terlepas apakah tanggal 9 Ramadan, apakah tanggal 17 Ramadan, yang jelas bangsa Indonesia merdeka di bulan Ramadan. Harapannya bulan Ramadan itu menjadi semangat buat kita semuanya dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia sesuai dengan profesi jabatan kita masing-masing. Bapak-bapak, ada nggak yang jadi anggota dewan sini? Ada? Oh, nggak ada. Tapi coba kita lihat, anggota dewan ini kan mengamalkan ayat kursi ini, Pak. Mengamalkan ayat kursi, udah dapat ayat, ada dapat kursi, ayatnya lupa. Gimana? Anggota dewan mengamalkan ayat kursi, udah dapat kursi lupa dengan ayat. Artinya apa? Sudah dapat kursi lupa dengan janji-janjinya dengan rakyatnya. Lagi waktu menyalonkan dekat dengan musola, dekat beribadah kepada Allah, sudah jadi anggota dewan, buru-buru ke musola, ke masjid. Nah, untuk bila ini yang dikategorikan setelah dapat kursi lupa dengan ayat.
Yang perlu kita ingat, saat mengisi kemerdekaan kita junjung kejujuran, sifat jujur dimanapun kita berada. Kadang-kadang ini kita sebagai suami kan kadang suka bohong sama istri, betul atau tidak Pak? Di sini ada nggak yang hobi beli burung nih? Pas beli burung nih, pas apa namanya Lebaran dia beli burung. Burung apa namanya? Burung entah itu foxeye, burung yang nuri, burung apa ya? Dia beli 500.000 rupiah, bawa pulang karena dia hobi burung. Ditanya sama istrinya, ya beli apa ini? Beli burung. Berapa harganya? Karena dia beli 500.000 takut dimarahin sama bininya. Akhirnya dia bilang berapa? Ini burung beli 150.000 rupiah. Tetangganya ada yang nanya. Pas suaminya bekerja, dia ingat burung belinya berapa tadi Pak? 150.000 rupiah. Ada yang nanya, ini burung beli berapa duit? Katanya 150.000 rupiah. Ya udah saya bayarin 250.000 rupiah, kata tetangganya. Nah perempuan dia kan berpikir, untung ini. Akhirnya dijual tuh burung. Dia bilang untung berapa, kata pikiran istrinya? 100.000. Karena suaminya bohong, pulang ditanyain mana burungnya. Akhirnya kata istrinya untung cepet. Untung cepet, untung 100.000. Maksudnya kemarin kan kata ayah, kata bapak, atau nyebutnya kata abi, itu burung belinya 150.000 rupiah. Lah mama jual jadi berapa? 250.000 rupiah. Untung berapa? Cepet, bukan cepet, saya belinya 500. Ya, ini gara-gara apa Pak? Enggak jujur. Hendaknya kita jujur dalam tindakan apapun. Suami sayang dengan istri, istri sayang dengan suaminya. Insya Allah kita dijadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu tentram, nikmat. Sakinah itu asalnya sakan, tempat tinggal. Orang yang di rumahnya itu timbul komunikasi, saling percaya, saling memahami, saling mengerti, timbul sakinah. Berapa banyak rumah tangga yang ada saling curiga, tidak saling sayang, tidak saling terbuka, akhirnya sering tadi tidak jujur. Makanya kalau ibu-ibu ingin disayang oleh suaminya, ibu-ibu dulu sayang kepada suami ibu. Betul atau tidak? Bapak-bapak ingin disayang oleh istrinya, harus sayang dulu terhadap istrinya. Bapak-bapak, ibu-ibu ingin disayang oleh anaknya, ingin diperhatikan oleh anaknya, sayang dulu, perhatikan anak dulu kita. Inilah yang Allah tegaskan dalam surah 17. Ini kan bicara tentang 17 Agustus. Surah 17 surah apa ini? Surah Al-Isra. Surah 17 ayat 7 yang Allah telah tegaskan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, pada dasarnya buat siapa berbuat baik? Buat diri kita sendiri, bukan buat untuk orang lain. Wa in asatum falaha, jika kamu berbuat buruk bukan untuk orang lain, tetapi buat diri kita sendiri. Kita menanam kebaikan, kita yang akan menuai kebaikan. Gak usah jauh-jauh lah. Di sini bisa kita lihat ada tukang jeruk. Tukang jeruk kalau dia baik terhadap pelanggannya, itu secara sederhana timbangannya benar. Betul atau tidak Pak? Jeruknya asam dibilang asam, jeruknya manis dibilang manis. Bahkan dia berikan pelayanan yang prima, 3S, senyum, salam sapa, bagus, baik. Bahkan ketika bulan Lebaran, bulan Syawal, dia berikan tuh bonus kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sering beli. Kira-kira bapak-bapak beli lagi nggak kalau mau beli jeruk itu kira-kira Pak? Kalau pedagangnya baik sama kita semuanya,
Balik lagi nggak kira-kira? Pasti kita balik lagi. Inilah yang Allah tegaskan. Orang yang berbuat baik, pedagang yang baik kepada penjualnya, kepada pembelinya, maka pembeli pun akan berbuat baik, menjadi pelanggan setia. Tapi kalau seandainya penjualnya nggak baik, timbangan 1 kilo jadi 7 on, banyak kan begitu di pasar-pasar nih saya lihat. Pasar Ciputat, ya Allah harganya sama, bahkan naik mahal. Udah begitu kadang-kadang udah kita pilih yang bagus ditambahin, dipindahin. Barang yang jelek, yang busuk dioplos. Na'udzubillahi min dzalik. Kita pulang, ya Allah, kita timbang, ini timbangan. Kalau belinya 1 kilo, kalau belinya 100 kilo Pak, bagaimana? Masya Allah, pasti kita akan bilang saya nggak akan beli lagi itu. Sehingga ketika penjualnya berbuat tidak baik, maka kita pun sebagai pembeli tidak berbuat baik. Oleh karenanya yuk dalam mengisi kemerdekaan apapun jabatan kita, kita ingat Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja kita berada, hendaknya kita ingat kepada Allah. Mumpung kita masih diberikan panjang usia oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika memiliki harta, jabatan, kenikmatan, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kalau kita lupa kepada Allah, kita dikategorikan bukan orang-orang yang memperoleh kemerdekaan, bukan orang-orang yang memperoleh kesuksesan, bukan orang-orang yang memperoleh kemenangan, tapi kita memperoleh kerugian yang Allah telah tegaskan dalam surah Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, jangan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengisi kemerdekaan ini. Ketika memiliki harta, jabatan, kenikmatan di dunia ini, apa sebabnya kalau kita lupa kepada Allah? Faulaika humul khasirun. Kita termasuk orang yang merugi, bukan orang yang memperoleh kemenangan, bukan orang yang memperoleh kesuksesan dan lain sebagainya. Faulaika humul khasirun. Mereka termasuk orang-orang yang merugi. Bahkan Allah telah tegaskan dalam surah Al-Asr. Apa bunyinya Pak surah Al-Asr Pak? Wal asr. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Itu dijelaskan oleh Allah. Demi masa kita masih muda, kita masih diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyatakan iktanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan waktu yang 5 sebelum datang waktu yang 5. Di antaranya apa? Waktu mudamu sebelum tuamu, waktu hidupmu sebelum meninggal dunia kita. Ini kan diingatkan, kita hidup di dunia ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepala kita yang awalnya hitam, alhamdulillah sekarang sudah ada warnanya Pak. Berubah jadi apa Bu? Jadi putih. Ini namanya KPU. Apa itu? Bukan Komisi Pemilihan Umum yang lagi pada rame sekarang dengan MK. KPU itu ada kepanjangannya. Itu KPU, yaitu kepala penuh uban. Ini dikategorikan minaz zulumati ilan nur. Dari kegelapan, dari rambutnya hitam kepada yang bercahaya jadi putih. Ini simbol diingatkan hidup di dunia cuma sebentar. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan yang kekal adalah kehidupan di akhirat. Hidup di dunia cuma sebentar. Banyak orang yang meninggal dunia, kecelakaan, tabrakan, tsunami dan lain sebagainya. Diingatkan cuma sebentar.
Kita alhamdulillah bisa mengisi kemerdekaan, tinggal menjadi manusia yang baik. Khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kalau kita punya harta, jangan sayang-sayang dengan harta kita, kita sedekahkan. Yang Allah telah tegaskan dalam kelanjutan surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa kum minas salihin. Ternyata Allah telah tegaskan, kalau kita sudah ditentukan usia kita akan meninggal dunia, umpamanya hari ini, nggak bisa lagi kita diperpanjang usia kita, Pak. Umpamanya kita dapat informasi dari intel malaikat bahwa kita akan meninggal dunia hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apa kira-kira? Pasti kita akan yang awalnya enggak sholat jadi sholat, yang awalnya enggak sedekah jadi sedekah. Pak Sodako, saya akan benar-benar bersedekah karena mau meninggal dunia. Wa akum minas sholihin, dan saya jadi orang yang soleh. Ya Allah, kalau bisa lamain, panjangin lagi usia saya. Apa janji Allah yang Allah tegaskan dalam surah Al-Munafiqun? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ternyata tidak bisa, kalau udah tentuin kita meninggal dunia sekarang, tidak bisa dipanjang lagi. Oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam momen yang sangat mulia ini, dalam mengisi kemerdekaan, yuk kita bersama-sama merenung bagaimana perjuangan para pahlawan, para pejuang bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan Indonesia ini. Bukan hanya harta, jabatan dan lain sebagainya, bukan hanya keluarganya, termasuk juga jiwanya dikorbankan. Kita masih ingat istilah mudik, Pak. Kemarin sudah ada yang mudik ya. Coba kita lihat, bapak-bapak mudik pulang kampung, mudiknya lebarannya 3 bulan belum masuk, tiket udah habis. Betul atau tidak? Ya Allah, tiket 3 bulan udah habis. Dia beli itu tiket, nggak apa-apalah, macet-macet, ngantri-ngantri. Bukan hanya itu saja, sudah disiapkan itu perbekalan hadiah. Kita bersedekah buat saudara-saudara kita yang di kampung. Disiapkan ini baju buat siapa, ini uangnya bagaimana. Kita sudah terbiasa bersedekah. Pas hari haknya, kita siapkan fisik kita biar supaya kuat, kita bisa berangkat. Ketika berangkat aja ternyata macetnya luar biasa. Ciputat, Cirebon biasanya jarak tempuh 5-6 jam. Saudara saya, ada kawan saya bilang, dia ke Cirebon itu jarak tempuhnya bisa 21 jam, Pak. Siap rela macet-macet, siap rela panas-panasan. Walaupun kesel dalam jalan, di perjalanan panas, tapi coba Pak, ketika ketemu dengan keluarga sampai kampung, hilang gak itu? Hilang capeknya. Karena kenapa? Berjumpa dengan saudara kita. Kita alhamdulillah, banyak orang yang mudik meninggal dunia. Artinya apa? Mudik di dunia saja sudah mempersiapkan fisik, mental, harta, nyawa. Hendaknya, apakah sudah kita persiapkan mudik ruhani kita untuk perbekalan kita di akhirat, dengan harta kita, dengan ilmu kita. Khairun nas anfahum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kalau di sini biasanya kajian sampai jam berapa nih, Ustaz? Sampai jam 6 ya. Nah, jadi yang secara sederhana diingatkan kembali, mumpung Allah masih berikan usia kita panjang, makanya ada pesan untuk bapak-bapak, ibu-ibu nih, biar supaya baik sama istrinya. Ada dulu ustadz yang dari Bandung, dia ngasih pesan, jagalah istri, jangan kau sakiti,
tangisan istri, tangisan bidadari. Ini sering kadang-kadang suami galak sama istrinya. Mengisi kemerdekaan bukan hanya aktivitas yang ada, tetapi akhlakul karimah. Kita bisa contoh Rasulullah luar biasa, nggak pakai kekerasan. Rasulullah memberikan contoh yang luar biasa, sampai-sampai memanggil istrinya aja memanggil panggilan yang baik, panggilan yang mesra yang membuat istrinya seneng. Siti Aisyah mukanya kemerah-merahan, dia panggil itu Siti Aisyah dengan panggilan yang mesra, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Kalau istri kan pengennya dipuji, benar nggak Bu? Bu, ibu-ibu kan pengennya dipuji. Tapi saya pesan kepada bapak-bapak, jangan mentang-mentang istrinya hitam, burik, digaruk ngepul, dipanggil hai Hajar Aswad sini. Atau dipanggil kalau Rasulullah memanggil ya Humairah, ya Humairah. Kira-kira bini marah nggak? Marah. Jadi jujur boleh, jangan membuat istri kita marah. Pesan untuk istri juga sama. Janganlah suami, jangan kau bohongi. Mana yang tukang bohongin suaminya? Ya Allah, kadang-kadang belanja 50.000 dibilang tas 50.000. Ya Allah. Makanya kita harus ingat dalam mengisi kemerdekaan kita bisa nyontoh akhlak Rasulullah dengan staf, siddiq, tablik, amanah, fatona. Tablik menyampaikan amanah, terpercaya, jujur. Inilah yang Allah tegaskan dalam surah Al-Mu'minun. Bagaimana kita bisa sukses memperoleh kemerdekaan yang hakiki? Dalam mengisi kemerdekaan Allah telah tegaskan minimal ada 5 cara. Yang pertama apa? Yang pertama, sebagai orang yang beriman kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah sukses memperoleh kemenangan, memperoleh kemerdekaan. Siapa mereka? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya iman ini disandingkan saat kita berpuasa iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam, disandingkan tuh puasa dengan iman. Dalam hadis pun dinyatakan man soma ramadhana imanan wahtisaban, iman dengan ikhlas disandingkan. Harapannya dalam melaksanakan amal ibadah soleh diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang ingin pergi haji nih tahun ini, niatkan hajinya itu bukan karena pengen dipanggil Bapak haji, kangen panggil ibu aja, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita siapkan berkurban pun karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Kalau kita tingkatkan iman kita, nikmat rasanya. Orang yang memiliki iman luar biasa berbeda mereka yang imannya itu tipis, imannya tidak kokoh. Pak, pernah naik kereta komuter lain enggak? Bu, pernah naik kereta enggak? Enggak pernah, tapi pernah lihat ada orang naik kereta kan ya? Ada yang berdiri, ada yang duduk. Saya tanya, ketika masinis mengerem mendadak, kira-kira yang terguncang dengan rem mendadak itu yang duduk apa yang berdiri? Saya tanya semuanya. Yang berdiri apa sebabnya? Yang berdiri tidak memiliki pijakan yang kuat, dudukan yang kuat, karena dia berdiri apalagi nggak megang pegangan. Ketika derem goyang-goyang itu boleh jadi jatuh. Ini simbolnya apa? Kalau kita saat mengisi kemerdekaan, boleh jadi Allah berikan ujian kepada kita saat jualan enggak laku. Ini sering imannya goyah, enggak kuat, sehingga dia terombang-ambing hatinya. Akhirnya dia ikut itu iklan yang ada di tepi, ketik rek spasi. Bapak
lahirnya hari Selasa, jualan es cendol katanya nggak cocok jualan apa namanya, kerja di air. Cocoknya di mana? Di hutan, akhirnya bangkrut dia. Karena percaya, naudzubillah. Coba kita lihat orang yang imannya kuat seperti orang yang duduk di kereta. Ketika masinis mengerem mendadak, apakah dia berpengaruh? Berpengaruh, tapi tetap dalam posisinya. Walaupun berpengaruh, terguncang hatinya. Dia jualannya nggak laku, bisnisnya nggak selesai, jadi karyawan nggak naik-naik jabatannya, dia tetap tenang. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya sudah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah tegaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ternyata kalau kita ingin tenang, ini dengan iman, Pak. Kita lumuri lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar saja Allah telah tegaskan dalam surah Al-Fat, jangan lupa kita bertasbih, memuji Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terusannya apa, Pak? Idza jaa nasrullahi wal fath. Terus coba bersama-sama bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini Allah telah tegaskan ketika Fathu Mekah, Nabi memperoleh kemenangan yang luar biasa. Bisa kita lihat, ternyata manusia berbondong-bondong masuk Islam. Tapi jangan lupa, kita termasuk juga di Indonesia. Allah berikan nikmat kemerdekaan, jangan lupa fasabbih dengan bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yuk bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata. Alhamdulillah. Fasabbih, jangan lupa kita memuji Allah, bertasbih. Bihamdika, dengan memuji Allah, subhanallah, alhamdulillah. Wastaghfir, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sombong. Kita udah merdeka dengan jabatan, dengan kenikmatan yang ada di dunia cuma sebentar. Oleh karenanya semoga saat kita masuki kemerdekaan ini kita diingatkan, kata Bung Karno, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada 1000 orang tua dijadiin satu, maka akan luar biasa, kata Bung Karno. Saya akan serabut Gunung Semeru sampai ke akar-akarnya. Itu 1000 apa? Orang tua, Pak. Bapak-bapak. Tapi yang hebatnya, berikan saya 10 orang pemuda, saya akan guncangkan dunia. Apa tuh, lebih hebatan mana? Bapak-bapak apa anak pemuda ini? Lebih hebatan pemuda, karena pemuda subhanul yaum rijalul ghad, dia pemimpin yang akan datang. Tapi kalau kata anak sekarang dirubah, Pak.
bukan berikan 10 orang pemuda kepada saya, berikan kepada saya 7 orang pemuda kepada saya akan jadikan boyband. Kalau yang perempuan lain, berikan saya 9 orang perempuan pemudi, saya akan jadikan cherry bell. Ini betapa dahsyatnya, mumpung masih kita muda, mumpung kita Allah kasih diberikan usia panjang, yuk bersama-sama menjadi manusia yang bermanfaat. Setidak-tidaknya yang telah ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, khairun nas aqrahum watqahum wa amurum bil ma'ruf wa nahum anil munkar. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang berilmu pengetahuan. Kita di bulan Ramadan biasa baca Al-Quran. Jangan hanya baca Qurannya di bulan Ramadan, hendaknya kita teruskan di bulan Ramadan. Karena kenapa? Rasulullah menyatakan, nawiru buyutakum bi sholati wa tilawatil Quran. Cahayailah, terangilah rumah kita semuanya dengan baca Al-Quran dan sholat. Oleh karena wajar saja kalau dalam surah Al-Mu'minun, persyaratan kita ingin sukses itu adalah di antaranya keimanan bertingkat kita. Amalannya apa saja? Yang pertama, sholatnya khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat kita ini mumpung Allah masih berikan usia panjang, yuk kita latih sholat kita menuju khusyuk. Walaupun belum khusyuk, minimal menuju khusyuk. Bahkan diulang oleh Allah sampai menjaga waktu sholat kita. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun dalam ayat-ayat berikutnya. Yang kedua, bagaimana amalan kita memperoleh kemerdekaan hakiki? Bukan hanya sholat, bukan hanya baca Quran kita, itu kita lumuri perbuatan yang bermanfaat. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang yang enggan melakukan perbuatan sia-sia, dia senantiasa perkataannya, tindakannya semuanya bermanfaat, terutama dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Kita sebagai suami baik terhadap anak kita, terhadap istri kita, sehingga anak kita semuanya menjadi anak yang soleh dan yang soleha. Dalam mengisi kemerdekaan ini kita upayakan mencari rezeki yang halal. Apa sebabnya? Nanti dimakan oleh anak kita, dimakan oleh istri kita. Istri juga kalau ada yang bekerja mencari rezeki yang halal. Karena kenapa? Nanti akan dimakan oleh keluarga. Kenapa? Orang yang memiliki banyak hartanya, tiba-tiba anaknya na'udzubillah mereka narkoba, mereka perilaku menyimpang dan lain sebagainya, yang perlu kita renungkan. Boleh jadi karena ada rezekinya yang tidak halal, na'udzubillah, karena boleh jadi tidak berkah. Rizki yang berkah itu nikmat, Pak. Walaupun kita gajiannya sedikit, walaupun gajian kita nggak banyak, pokoknya cukup aja makan. Ketika ketemu dengan nasi aja, Pak, nikmat rasanya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah hari ini nggak ada lauk, cuman ada nasi aja sama garam, nikmat rasanya dimakan. Betul atau tidak? Kita belajar Ramadan kemarin bersyukur kepada Allah, puasa tidak makan tidak minum. Indah rasanya kalau kita lapar, kita haus, kita makan saat kita berpuasa. Lisoimi farhatani, ada kehebatan orang yang berpuasa karena dia tidak makan tidak minum, gembira saat dia makan. Kita juga sama, saat kita memiliki nikmat, kita bersyukur kepada yang kecil. Kita bersyukurlah kepada nikmat yang banyak. Bersyukurlah kepada nikmat yang Allah telah berikan. Nikmati saja, A2N, hadapi, hayati, dan nikmati. Sehingga yang Allah janjikan, kita akan memperoleh kemenangan. Tidak hanya sholat, kita lumuri perbuatan kita bermanfaat di mana saja. Ketika menjadi pejabat yang amanah, kita menjadi pengusaha yang benar, kita menjadi polisi yang benar. Coba kita lihat, polisi itu kan tangannya sakti, Pak. Betul apa tidak? Prit 50.000 itu Pak, sakti, Pak. Jadi ada yang melanggar lewat lampu merah, prit 50.000, luar biasa. Tapi ada lagi yang hebat, Pak. Siapa yang paling hebat? Ustadz itu.
Ustadz kondang tuh lebih hebat dari polisi. Apa sebabnya? Kalau polisi prit nunjuk orang 50.000, kalau ustadz udah nunjuk-nunjuk orang marah-marahin tuh jamaah. Ustadz yang kondang pas pulang 70 juta. Karena kenapa? Ilmu yang bermanfaat, yang dikategorikan akrohum, sebaik-baik manusia adalah orang yang berilmu pengetahuan. Makanya dalam mengisi kemerdekaan jangan lupa baca. Orang yang berilmu karena banyak baca, karena banyak belajar. Banyak baca bukan hanya baca Al-Quran saja, tapi belajar ilmu umum, ilmu agama, insya Allah bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya robbal. Sekarang saya tanya Pak, kira-kira gajian gedean mana, security sama direktur Pak? Hah? Gaji direktur, apa sebabnya? Ilmu Pak. Security boleh jadi dia SMA D3 gitu ya, tapi direktur boleh jadi ada S1 S2, gajinya besar. Saya tanya satu lagi nih, kira-kira gajinya gedean mana, tukang batu kali sama tukang batu ginjal? Bu, tukang batu kali apa tukang batu ginjal kira-kira? Tukang batu ginjal itu dokter Pak. Tukang batu kali dia angkat itu dari kali Cisadane, dia angkat itu batu jam 5 udah mulai beraksi sampai jam 5 sore. Ternyata pas pulang dikasih uang 100.000, dikira buat satu orang, ternyata berlima, berarti 20.000 seorang. Tapi kalau tukang apa namanya, batu ginjal, dokter ginjal, ada yang sakit di rumah sakit Pondok Indah berobat, di utek-utek ada penyakitnya, ternyata operasi 125 juta. Ilmunya. Karenanya sebaik-baik manusia mengisi kemerdekaan jangan lupa ini kita dengan belajar. Akrohum wa atqahum, kita tingkatkan takwa kita. Wa amurum bil ma'ruf wa nahum 'anil munkar. Jangan lupa kita untuk senantiasa melaksanakan amal soleh. Wa ausoluhum lirrahim. Ini bulan Syawal, bulan yang mulia. Kita sudah memberikan maaf-maafan. Jangan hanya di bulan Syawal hadirin hadirat. Hendaknya kita lanjutkan pada bulan-bulan berikutnya. Kita terbiasa sebelum dimintakan maaf kita sudah memberikan maaf. Barangkali ini saja. Kalau memang ada pertanyaan, disilakan kepada bapak ibu. Kalau ada pertanyaan silakan, masih ada waktu beberapa menit sambil snack lewat ya. Ya silakan Pak. Baik Pak. ISIS ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan Pak. ISIS yang tidak dibolehkan oleh pemerintah namanya siapa Pak? Mohon maaf. Iya, Pak Kamal ya, Kamal sempurna ya. Jadi yang bisa kita lihat ISIS yang tidak boleh ini yang di TV itu banyak, yang di Syria, yang di Irak, yang satu dengan yang lain menghalalkan berbagai macam cara. Ini banyak sekarang ISIS itu. Mohon maaf ya. Kepanjangannya beraneka ragam. Yang tidak boleh kan apa? Islamic State, Iraq, and Syria. Dan banyak lagi Islamic Solidarity, Indonesia Solidarity, Iraq and Syria. Ini menghalalkan berbagai macam cara. Sedangkan negara Indonesia persatuan dan kesatuan, ini kadang-kadang menghalalkan darah sesama muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Coba kita lihat yang ada di Irak, Syria dan sebagainya. Anak kecil dibom. Jadi Islam agama yang damai. Islam artinya salam, damai. Yang perlu kita lihat adalah apa? Hendaknya kita menghargai. Walaqad karramna bani Adam. Nah, kita bisa lihat keturunan Nabi Adam ini manusia adalah mulia, darahnya dimuliakan dan seterusnya. Artinya tidak boleh kita membunuh, tidak boleh menghalalkan berbagai macam cara. Ini yang tidak boleh. Yang boleh adalah ISIS, bukan terjemahan yang tadi. ISIS apa ini?
istri solihah idaman suami. Apa Pak istri solihah idaman suami? Ini yang boleh, betul Pak? Jadi sekarang ISIS banyak artinya. Jokowi kemarin di demo sama ISIS juga. Saya kira ISIS yang di YouTube itu ya. Ternyata apa ISIS? Ikatan Santri Indonesia Sarungan. Saya kira apa demonya? Harapannya ada hari santri nasional tanggal 1 Muharram. Karena dijanjikan dulu sama Jokowi. Nah, itu modelnya. Ada juga Pak yang tidak boleh itu apa? Bukan hanya ISIS yang tadi yang ada di luar negeri. ISISnya apa? Istri simpanan itu nggak boleh Pak. Nah, ya kembali. Selama itu mengancam persatuan dan kesatuan, menghalalkan berbagai macam cara, itu tidak dibenarkan. Islam itu damai. Asal katanya tadi salam. Kenapa kita waktu sholat filosofinya kita salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Harapannya kita baik sama tetangga kita, baik muslim maupun non muslim. Ini diajarkan. Bahkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah falyukrim jarahu, hormati tetangga kita, baik yang muslim maupun yang non muslim. Walaupun sekarang ini banyak beda-beda kan Pak. Ada yang alirannya muter-muter, ada orangnya itu beraneka ragam. Ini masalah fikih, pemahaman. Tapi jangan saling menyalahkan, saling menghakimi yang merasa paling benar. Kalau yang merasa paling benar itu ibarat apa? Kacamata kuda Pak, tahu kacamata kuda Pak Kamal? Kacamata kuda yang benar adalah kelompok dia, yang lain salah, maka halal darahnya. Ini yang nggak boleh. Harapannya tadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengisi kemerdekaan, semoga kemerdekaan kita ini tidak tercerabut kepada oknum-oknum yang menyatakan tadi menghancurkan persatuan baik umat Islam maupun bangsa Indonesia. Amin ya robbal alamin. Yang jelas tadi semoga kita senantiasa kuat persatuan dan kesatuan kita. Kenapa ada simbol salat berjamaah? Salat berjamaah itu kan kita saling menghormati, kompak, ada imam, ada makmum. Kita ingat atiullah wa atiur rasul. Ingat ini. Pemerintah udah mengumumkan, ya udah kita ikutin saja. Sudah ada intel, sudah ada apa saja. Semoga kita bermanfaat. Hanya ini saja barangkali sudah jam 6 ya. Apa ada pertanyaan lagi? Apa dicukupkan? Cukupkan saja ya. Semoga kajian kita pagi ini membawa manfaat bagi kita semuanya, agar kita menjadi suami-suami yang baik, menjadi bapak-bapak yang baik, menjadi kepala keluarga yang baik, menjadi istri yang baik, dan kita semuanya bermanfaat di masyarakat kita dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia ini sesuai dengan ilmu pengetahuan kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis agar berkah bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.